Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib, memiliki sifat berbicara. Allah berbicara, ada suaranya, ada hurufnya. Sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang atau siapa saja dari makhluknya yang Allah kehendaki. Dalilnya sangat banyak, alhamdulillah, yang beliau bawakan. Di malam hari ini beliau khususkan, walaupun ini masuk di pembahasan sebelumnya, tapi beliau khususkan. Kenapa? Karena masalah ini masalah Al-Quran kalamullah. Masalah Al-Quran adalah ucapan Allah, adalah firman Allah. Allah berucap dengannya, Allah berkata dengannya. Ini masalah termasuk masalah yang sangat terkenal, yang diingkari oleh ahli bid'ah, khususnya dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Di sini beliau akan menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dia adalah sifat dari sifat Allah. Ini keyakinan yang harus ada dalam diri kita. Kata beliau, faslun, pasal, Al-Quran kalamullah. Langsung beliau kasih judul seperti itu. Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengannya. Kata penulis di poin ke-26 di kitab beliau ini, wa min kalamillahi subhanah al-Qur'anu al-azimu. Di antara ucapan Allah, firman Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Allah berbicara kepada Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran Al-Azim. Al-Quran yang mulia, yang agung. Wa huwa kitabullahil mubin. Dan dia adalah kitab Allah yang sangat jelas. Nanti ada dalil-dalilnya. Kita baca dulu pernyataannya.
Sementara beliau akan menyebutkan dalil-dalil akan apa yang beliau ucapkan ini. Al-Quran Al-Azim, dia adalah kitabullah yang wajib kita imani. Rukun iman keberapa terhadap beriman kepada kitab? Dalam rukun iman, yang pertama rukun iman kepada Allah. Kemudian kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga kitab. Ini rukun iman yang ketiga. Nanti kita akan sebutkan. Siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, itu kafir. Nanti kita akan sebutkan. Iya. Ini rukun iman. Kita harus percaya bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Al-Mubin. Kitab Allah yang sangat jelas. Ada dalilnya. Nanti beliau akan sebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat jelas. Iya. Yang akan beliau sebutkan kepada kita. Wahabluhul matin. Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat kokoh. Yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran, itu semua terkait dengan Allah. Apakah terkait dengan mentauhidkan Allah, atau terkait dengan kewajiban dan hal-hal yang dianjurkan kepada kita, yaitu dalam beribadah kepada Allah. Bahkan kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu untuk menggambarkan dan mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tentang Allah Al-Quran. Wasiratul mustaqim. Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus. Kalau kita ingin menempuh jalan yang lurus, baca Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Kita tidak akan pernah sesat. Yang menjaminnya adalah Nabi SAW. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abad. Kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi SAW, saya tinggalkan kepada kalian, ini khitab pembicaraan kepada sahabat dan juga kepada kita umatnya. Setelah sahabat, saya tinggalkan kepada kalian, kata Nabi SAW, dua perkara. Yang jika kalian berpegang dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Banyaknya orang sesat itu sebenarnya karena keluar dari Al-Quran atau keluar dari hadis. Nabi SAW katakan, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Inilah warisan Nabi. Karena Nabi kita tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar. Karena para nabi itu kalau meninggal tidak mewarisi harta. Bahkan kepada anaknya. Setelah Nabi meninggal, anak beliau Fatimah pergi ke Abu Bakar meminta warisan Nabi SAW. Abu Bakar kasih tahu kepada dia bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna ma'syarul anbiya lam nurith. Kami seluruh para nabi itu tidak mewarisi harta. Jadi walaupun banyak hartanya para nabi, tidak mewarisi. Semuanya kalau Nabi meninggal, dari Nabi Allah, hartanya untuk kaum muslimin. Digunakan di jalan Allah. Ini para Nabi. Yang mereka warisi adalah hanya ilmu saja. Wahyu. Wahyu. Ini yang dibilang juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Jadi sini beliau katakan kepada kita, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua hal. Kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak akan pernah sesat. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Kitab Allah. Pertama, kitab Allah. Al-Quran. Hablullahil matin. Wasiratul mustaqim. Tali Allah yang sangat kuat. Tidak akan ada yang bisa merubahnya. Ana sudah sebutkan kepada antum, keutamaan agama Islam. Agama Islam tidak berubah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengangkatnya. Iya. Tidak akan berubah. Dia adalah jalan Allah yang lurus. Yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Sudah beliau jelaskan jalan Allah. Iya. Wa tanzilu rabbil alamin. Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Rabb alam semesta. Rabb kita semua.
Yang menurunkan Al-Quran adalah yang menciptakan kita. Yang menurunkan Al-Quran adalah yang menghidupkan kita. Yang mematikan kita kapan dia kehendaki. Yang menurunkan Al-Quran ini adalah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Yang kita ibadahi setiap saat. Yang kita meminta kepadanya. Yang kita memohon pertolongan kepadanya. Yang kita berlindung kepadanya. Turun dari Rabb al-Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Turun dibawa oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Siapa yang tahu Ruhul Amin? Jibril, ruh yang terpercaya. Karena Jibril disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai ruh. Iya, dibawa oleh Ruhul Amin. Jibril alaihissalatu wassalam. Ala qalbika, ala qalbi sayyidil mursalin. Diturunkan, dibawa oleh Jibril kepada hati pimpinan para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi bersabda, Ana sayyidu waladi Adam, yaumal qiyamah wala fakhr. Saya, kata Nabi, adalah pimpinan anak Adam. Adam dari awal sampai akhir nanti, pimpinannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Karena tidak perlu bersombong dengan nasab dan keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini dibawa oleh Jibril kepada hati Nabi kita Muhammad SAW. Bilisanin Arabi mubin. Dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Bahasa di dunia ini yang paling jelas adalah bahasa Arab. Tidak ada lagi lebih jelas daripada bahasa Arab. Disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya ada bahasa di dunia ini yang lebih bagus daripada bahasa Arab, Allah akan memilih bahasa itu sebagai bahasa kitabnya. Bahasa Al-Quran. Bahasa kalamnya. Tapi tidak ada. Oleh karena itu Allah memilih bahasa Arab. Makanya bahasa yang paling utama untuk dipelajari secara mutlak adalah bahasa Arab. Tidak ada lagi lebih utama daripada bahasa Arab untuk dipelajari. Tidak ada lagi. Hanya saja kita di akhir-akhir ini terjadi peperangan pemikiran. Yaitu sekarang orang lebih mengunggulkan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Itu namanya peperangan apa? Pemikiran. Kita tidak diperangi secara badan, tapi di pemikiran diperangi dalam sisi bahasa. Iya. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas dan bahasa yang paling utama dipelajari. Mempelajarinya mudah. Kenapa? Karena dia bahasa Al-Quran. Allah telah mempermudah Al-Quran. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk diingat. Tapi apakah ada yang mau mengingat? Kalau Al-Quran mudah, maka bahasanya pasti mudah. Cuman banyak setannya. Iya, makanya kita lihat kalau bahasa Inggris orang bertahan setahun 2 tahun untuk belajar. Kalau bahasa Arab baru bab i'rab sudah lari. Mungkin banyak buktinya di majelis ini. Kenapa? Bahasa Inggris tidak ada setannya. Tidak ada setannya. Bahasa Arab ada setannya. Jangan kau belajar bodoh. Nanti kamu tolol. Iya. Karena bahaya kalau semua orang paham bahasa Arab, syaitan kalah. Syaitan tidak bisa menipu orang. Tidak bisa menipu dan menyesatkan manusia karena mereka tahu apa? Bahasanya. Oleh karena itu bahasa Arab ini di samping jelasnya dan mudahnya untuk dipelajari, bersamaan dengan itu sangat sedikit orang yang pintar bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Sangat sedikit. Kenapa itu tadi? Karena banyak setannya yang menghalangi. Iya, gratis saja mundur apalagi bayar. Iya. Ini bahasa ini bersamaan dengan itu, tapi itu dia. Kenapa antum harus sadari? Karena banyak setannya. Banyak orang bilang, kenapa kalau bahasa Inggris mudah sekali, bahasa Arab ini susah? Iya, setan. Masalahnya setan. Iblis berusaha menghalangi orang.
Coba tanya, mana teman kita itu? Oh, Pak. Tanya ke bahasa Inggris sama belum? Mantan jemaah J. Iya, alhamdulillah mantan. Sudah maulana belum? Gimana bahasa Inggris, Pak? Mudah atau susah? Bahasa Arab? Itu karena setan, Pak. Ubah keyakinan setan tak itu. Iya. Begitu. Padahal bahasa Inggris sangat susah. Sangat susah. Karena beda ditulis, beda dibaca. Sampai sekarang saya bodoh terhadapnya. Alhamdulillah. Iya. Tidak pernah bisa-bisa itu bahasa. Beda ditulis, beda dibaca. Bahasa Arab, apa yang ditulis, itulah yang dibaca. Tapi bersamaan dengan itu, Bapak kita itu bilang bahasa Inggris mudah, bahasa Arab susah. Kenapa itu? Itu tadi. Harus ditahu itu. Harus disadari. Setannya banyak kalau bahasa Arab. Padahal bahasa Arab adalah turun dengan bahasa yang sangat jelas. Tidak ada sama sekali yang samar. Jelas kaidahnya, mudah dibaca. Ini bahasa Arab dan dialah yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran. Orang dapat pahala mempelajarinya. Kalau bahasa Inggris tidak. Bisa saja dapat dosa. Apalagi kalau temani bule kalau datang. Iya kan, Pak? Iya. Jadi seperti itu. Sementara bahasa Arab kita belajar dapat pahala. Makanya syaitan semangat. Syaitan semangat. Ini bahasa Al-Quran. Disebutkan dia bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Hati-hati. Dia bukan makhluk, tapi sifat Allah. Ucapan Allah. Ucapan Allah bukan makhluk. Bukan makhluk. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Akan ada nanti dalilnya. Ini Al-Quran. Darinya lah turun. Dan hanya kepadanya akan kembali. Nanti Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati-hati orang yang menghafalnya. Kalau itu sudah terjadi, maka hari kiamatlah yang akan terjadi. Ya, karena hari kiamat itu bangkit. Hari kiamat itu ada setelah tidak ada orang yang mengatakan Allah, Allah. Kalau sudah tidak ada lagi nama Allah yang disebut, maka hari kiamat akan ada. Karena hari kiamat tidak disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Ini keutamaannya orang beriman. Orang yang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat. Yang menyaksikan hari kiamat adalah orang-orang kafir. Yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nanti kita akan bahas insyaAllah. Masih di buku ini juga. Beliau akan menyinggung nanti sedikit dari asyratis sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. InsyaAllah setelah beliau selesai dari membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi darinya lah datang ini Al-Quran. Turun dari Allah. Dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahwa suwarun muhkamat. Al-Quran ada surat-surat, adalah surat-surat yang jelas. Terdapat 114 surat di dalam Al-Quran. Semuanya jelas. Kalau ada ayat yang samar, maka baca sebelumnya atau setelahnya. Itu pasti jelas. Iya. Atau paling tidak kalau memang samar, maka baca hadis Nabi. Karena pasti Nabi jelaskan. Karena Nabi SAW diberikan 2 wahyu. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Untuk menjelaskan apa yang samar juga dalam Al-Quran. Iya. Jadi di dalamnya terdapat surat-surat yang muhkamat. Jelas semuanya. Wa ayatun bayyinat. Ayat-ayat yang jelas. Coba baca Al-Quran. Apa ada ayatnya yang tidak jelas? Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu tidak ada. Semuanya jelas. Wa huruf wa kalimat. Ini antum perlu yakini. Al-Quran itu kalamullah. Itu ada huruf, ada kata-katanya. Ini menyelisih orang-orang Asy'ariyah. Yang mengatakan Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Itu hanya apa yang Allah lemparkan kepada hati Jibril. Jibril lemparkan kepada hati Muhammad. Muhammad yang membahasakannya. Jadi yang kita baca itu suara dan hurufnya itu bahasa Nabi Muhammad. Bukan Allah.
Karena Allah berbicara tapi dalam dirinya saja, tidak keluar katanya. Na'udzubillah. Tapi keyakinan kita, Al-Quran adalah surat-surat dan ayat-ayat. Ada huruf, ada kalimatnya. Ada huruf, ada kalimatnya. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin asyar hasanat. Lahu awal wa akhir wa jaza wa ab'ad. Matlubun bil alsina, mahfudun fis sudur, masmu'un bil adan, maktubun fil masahib. Masya Allah. Siapa yang membacanya dengan lancar, siapa yang membacanya dengan lancar, maka baginya setiap huruf 10 kebaikan. Ini ada dalam hadis dan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, baginya satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan ini dilipat menjadi 10. Ini satu huruf. Ini satu huruf. Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu. Dan beliau bilang, beliau katakan, menjelaskan kepada kita bagaimana itu satu huruf. Beliau bilang, wala akul alif lam mim harf. Saya tidak bilang bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Akan tetapi alifnya itu satu huruf. Jadi kita baca A itu satu huruf. Alif satu huruf. Lam itu 2 huruf. Mim itu 3 huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Ini keutamaan Al-Quran. Siapa yang membacanya, dia akan mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Al-Quran itu ada awal, ada akhirnya. Ada juz-juznya, ada bagian-bagiannya. Iya Al-Quran. Matlubun bil alsinah. Dibaca oleh lisan-lisan. Seluruh bahasa di dunia ini membaca Al-Quran. Seluruh manusia yang ada di belahan dunia manapun, kalau dia muslim membaca Al-Quran. Dibaca oleh lisan-lisan. Mahfudun fis sudur. Dihafal, terhafal dalam dada. Al-Quran itu terhafal. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah akan ada satu masa yang kosong dari penghafal Quran. Iya. Karena itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena orang yang baik, maka Allah akan letakkan di hati orang yang buruk. Iya kan? Karena agama ini ditolong tetap. Walaupun semua orang jahat, tetap akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dihafal. Karena Allah yang menjanjikannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Kami yang akan menjaganya. Dia dihafal di dada-dada. Wa masmu'un bil adhan. Didengar oleh telinga. Maktubun fil masahif. Alhamdulillah, apalagi di masa kita sekarang ini sangat mudah. Ditulis di mushaf. Di masa kita ini Masya Allah. Sangat banyak cetakan Al-Quran. Iya. Fihi muhkam wa mutasyabih. Di dalam Al-Quran itu ada yang muhkam. Ada ayat-ayat pokok. Dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Yang samar. Tapi yang samar ini dikembalikan ke yang muhkam. Iya. Wa nasikh wa mansukh. Di dalam Al-Quran ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Iya. Al-Quran, di dalam lafaz Al-Quran, ada hukumnya yang sudah dihapus dan ada yang menghapusnya. Ini ma'ruf terkenal contohnya di pembahasan usul fikih, bukan di sini. Jelas ini keyakinan kita. Yang menghapusnya adalah Allah sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa khas wa am.
di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang khusus dan ada ayat-ayat yang umum. Ada ayat-ayat yang umum, yang mana bisa dipakai untuk berdalil dalam setiap masalah. Dan ada juga ayat-ayat yang apa? Khusus kejadian-kejadian tertentu. Ini dalam Al-Quran. Masya Allah. Wa amrun wa nahi. Di dalam Al-Quran ada perintah dan ada larangan. Iya kan? Di dalam Al-Quran ada perintah dan ada larangan. Yang jelas semua ini kata beliau, la yatihil batil min baina yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamide. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sama sekali kebatilan di dalam Al-Quran. Tidak di sebelumnya, tidak di depannya, tidak di belakangnya. Tidak ada sama sekali kebatilan dalam Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamide. Karena itu adalah turun dari yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Tidak akan ada kebatilan dalam Al-Quran. Bahkan beliau katakan wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Ini agungnya Al-Qur'an. Dia tidak bisa diubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya manusia dan jin bersatu dan berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Bahaya, mereka tidak akan memang mampu. Karena kalau dia mampu, sudah banyak orang yang membuat ayat palsu. Iya, tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Jangankan orang manusia saja, walaupun dia bersatu dengan jin. Walaupun dia bersatu dengan jin, tidak akan mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun sebagian mereka bersatu membantu sebagian yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Kita sudah sering bilang ayat. Kita sudah sering sebutkan ayat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Ini Al-Quran kan kalamullah. Tidak akan mungkin ada yang mampu menandinginya. Tidak akan mungkin. Walaupun bangsa jin dan manusia apa? Bersatu. Ini penegasan dari beliau bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman di ayat yang lain yang belum tak sebutkan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih. Lihat ini firman Allah. Tabarakalladzi, maha berberkah Allah yang nazzalal furqan ala abdih, yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Maksud abdih di sini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Allah katakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh dari perkara kami, dari perintah kami, dari ucapan kami. Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada nabi kita. Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada nabi kita. Kemudian beliau tegaskan wahadal kitabul arabi alladzi qala fihi alladziina kafaru. Ini kitab ini, Al-Quran yang berbahasa Arab ini, yang orang-orang kafir berkata terhadapnya, lan nu'mina bihadzal Quran. Orang-orang kafir. Orang kafir mengakui, kami tidak akan beriman terhadap Al-Quran ini. Mereka yang bilang, innaha in hada illa qaulul bashar. Qala ba'dhum, sebagian mereka bilang orang kafir, in hada illa qaulul bashar. Ini tiada lain hanya ucapan manusia. Jadi dia tidak percaya, makanya mereka kafir dibilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat berikutnya, ya, sauslihi saqar.
Ia mengatakan ini tiada lain hanyalah ucapan manusia, saya akan masukkan dia dalam neraka sakor. Makanya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dari kalangan Mu'tazilah itu kafir, masuk neraka. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Karena di sini Allah ancam. Orang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tiada lain ini adalah ucapan manusia, yaitu makhluk. Bukan ucapan Allah. Allah katakan itu ayat surat Al-Muddathir 25. Di surah Al-Muddathir 26 langsung diancam oleh Allah. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia. Apa kata Allah? Sa'uslihi sakor. Saya akan memasukkan mereka dalam neraka sakor. Neraka yang paling dalam. Demikian pula berkata sebagian orang musyrikin, qala ba'duhum wasyir. Sebagian mereka mengatakan itu hanyalah syair. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah membantahnya. Lihat, ini pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbagilah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Allah katakan, kami tidak mengajarkan kepada Muhammad syair. Dan itu tidak pantas baginya. Tidak pantas Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan syair. Karena beliau adalah utusan Allah. Karena beliau adalah utusan Allah. Tiada lain itu adalah dzikrun. Itu Al-Quran adalah dzikr. Wa Qur'an mubin. Dan Quran yang sangat jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, falamma nafallahu anhu annahu syair. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasannya itu bukan syair, bukan syair, atsbatahu Qur'anan. Allah menetapkan itu sebagai Al-Qur'an, bacaan. Lam yabqa syubha lidilubbin. Sebenarnya kata beliau, tidak tersisa lagi setelah ini ayat bagi orang yang memiliki hati yang selamat. Tapi itu tadi, karena hati sudah salah, hati sudah sesat, itu mau apa? Sebenarnya kalau dia baca semua ini, itu tidak akan tersisa lagi syubhat bagi orang memiliki hati. Fi annal Qur'an huwa hadal kitab al-arabi. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang berbahasa Arab. Alladhi huwa kalimat wa huruf wa ayat. Yang di dalamnya terdapat kata-kata, huruf dan ada ayat-ayat. Li'anna ma laysa kadalik la yakulu ahad innahu syair. Karena apa yang tidak seperti itu, tidak akan mungkin ada yang mengatakan itu adalah syair. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan. Kemudian beliau katakan ada beberapa poin ini yang beliau sampaikan, kita baca juga, baca saja dengan cepat karena semuanya untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Qala azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi Allah turunkan. Bukan ucapan Nabi SAW. Tapi Allah yang wahyukan. Kepada hamba kami maksudnya Muhammad. Fa'atu bisuratin mimitlihi. Allah tantang. Datangkan satu surat semisal dengan Al-Quran. Kalau memang itu adalah bukan kalamullah. Ini tantangan namanya. Ini ayat tahaddi. Ya, Allah menantang semua yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Bukan ucapan Allah. Yang mengatakan syair, yang mengatakan ini, macam-macam yang diucapkan. Kata Allah, datangkan satu surat saja, semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Panggil pembantu-pembantu kalian, penolong-penolong kalian dari selain Allah. Untuk membantu kalian buat. Tentunya tidak akan pernah mampu. Wala yajuzu ayyatahaddahum bil imani bimitli ma la yudra wa ma huwa la yuqal. Tidak mungkin Allah menantang untuk mendatangkan semisal yang tidak ditahu dan tidak bisa dipahami. Al-Quran ini jelas, dipahami maknanya. Kemudian juga firman Allah, wa qala ta'ala, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti bi Qur'anin ghairu hadza au baddilhu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ini untuk menjelaskan Al-Quran itu bukan ucapan Nabi. Tapi betul murni ucapan Allah. Allah yang berkata dengan ucapan itu. Dalilnya ini. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat.
kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami, orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. I'ti bi Qur'anin ghairi hada. Katanya datangkan bacaan selain ini, Quran selain ini. Jadi dibacakan Al-Quran malah dia minta yang lain. Abadilhu, atau ganti. Atau ganti, coba ganti dari dirimu. Apa kata Nabi? Kata Allah kepada nabinya, kul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilah. Tidak akan mungkin bagiku bisa untuk menggantinya min tilqa'i nafsi, dari diriku, kata Nabi. Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa ini? Al-Quran bukan ucapan Nabi. Karena belum bilang, Allah katakan kepada saya, tidak mungkin saya mengganti dari diriku. Ya kan? Kan Allah sudah ingatkan di awal surat An-Najm. Sering mungkin kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya, bukan dari diri beliau. Tiada lain yang beliau ucapkan adalah apa? Wahyu yang diwahyukan. Makanya ketika ada orang kafir mengatakan kepada beliau, datangkan selain itu atau ganti. Kata Allah kepada nabinya, kul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilah min tilqa'i nafsi. Tidak mungkin bagiku untuk menggantinya dari diriku. Tidak mungkin. Karena ini kalamullah. Ini adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Maka kata beliau, fa'af bata'an al-Quran huwal ayat allati tutla alaihim. Maka Allah menetapkan di ayat ini, dia adalah ayat-ayat yang dibaca kepada orang kafir. Itu dibaca. Berarti bukan hanya sekedar apa yang ada dalam diri. Bahkan kata beliau, wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang jelas di hati-hati orang yang memiliki ilmu. Hanya orang yang tidak punya ilmu yang mengingkarinya. Karena Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas, yang terhafal di dada para ulama dari masa ke masa. Mulai dari Nabi kita, para sahabat, pengikut sahabat, yang mengikuti sahabat. Sampai nanti di hari kiamat. Sampai nanti datang hari kiamat. Itu ayat Al-Quran selalu jelas di dada dan di hati orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran ini adalah Quranun karim. Adalah ayat-ayat yang sangat mulia. Bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Berada dalam kitabin maknun. Kitab yang maknun, yang terjaga. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Makanya kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, ba'da'an aqsama ala dalika. Ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas hal tersebut. Iya. Baik, kita selesaikan. Masih 3 poin lagi. Iya. Masih ada beberapa poin. Kita baca dengan cepat karena sisa sedikit. Kata beliau, wa qala ta'ala, firman Allah, kaf ha ya ain sad. Ini nih. Tidak ada yang bisa mendatangkan ini. Padahal ini huruf-huruf terputus. Dibaca terputus. Kaf ha ya ain sad. Dibaca terputus begitu. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisal dengan itu. Itu menunjukkan dia adalah kalamullah. Demikian pula hamim. Ini. Itu ayat Al-Quran. Ain sin qaf. Dan beliau katakan waftataha tis'an wa isyrina suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah Subhanahu wa taala buka 29 surat dengan huruf seperti ini. Itu kalamullah. Ada hurufnya maksudnya. Ini kan huruf ini. Hamim. Itu kan huruf. Allah berbicara itu dengan huruf. Ada suaranya. Ada suaranya. Itu adalah kalamullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an fa'arabah falahu bikulli harfin minhu asyr hasanat. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia lancar membacanya, maka baginya setiap satu huruf itu 10 pahala. Wa man qara'aha walahana, siapa yang membacanya tapi tidak lancar, tidak mahir membacanya,
falahu bikulli harfin hasanah. Baginya setiap huruf satu kebaikan. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dalam riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah, tapi cukup ada hadis yang sahih, yaitu yang saya sebutkan di awal dari hadis Ibnu Mas'ud. Iya, yang belum sebutkan ini dhaif. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Allah Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahab. Baca Al-Quran. Sebelum datang nanti satu kaum, mereka menegakkan hurufnya seperti ditegakkannya anak panah. Pokoknya hurufnya pas. Salah sedikit, tajwidnya kurang. Iya, mereka tegakkan hurufnya. Tapi masalahnya, la yujawizu tarokihim, itu tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya hanya sekedar baca. Tidak dia pahami maknanya. Yata'ajjaluna ajrahu, wala yata'ajjaluna. Mereka ingin menyegerakan ganjarannya, tidak menyimpannya nanti di hari kiamat. Banyak orang membaca sekarang Al-Quran supaya dapat uang. Ya, bahkan sudah ada yang buka klinik ruqyah. Menjual ayat-ayat Allah, dia segerakan pahalanya. Dia tidak akhirkan untuk dirinya nanti di hari kiamat. Ketika dia butuh pahala tersebut. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa Umar, irabul Quran ahabbu ilaina min hifdzi ba'di hurufi. Irab Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kata Abu Bakar dan Umar, lebih kami sukai daripada menghafal sebagian hurufnya. Maksudnya sebagian qiraahnya, sebagian hurufnya. Kita baca dengan jelas, kita pahami maknanya, itu lebih dicintai, kata Abu Bakar. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullu. Hati-hati. Siapa yang kafir mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah kafir terhadap seluruh Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Satu huruf. Siapa yang mengingkari bahwa Alif Lam Mim bukan Al-Quran, kafir. Itu mengingkari satu huruf. Kafir. Ini kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wattafaqal muslimun ala adadi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufi. Sepakat kaum muslimin ala addi suwaril Quran. Untuk menghitung dan menjumlah surat-surat dalam Al-Quran, ayat-ayatnya, kalimatnya, dan hurufnya. Artinya, itu Al-Quran ada ayat, ada kalimat, ada huruf. Bukan hanya sekedar hadithun nafs. Wala khilafa bainal muslimin. Tidak ada perselisihan sebenarnya. Datang perselisihan itu ketika ada yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Dari kalangan orang kalam, ahli kalam, orang filsafat, dan semisalnya. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Bi anna man jahada minal Qur'ani surah. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Ini penutup dari penulis rahmatullah. Tidak ada perselisihan dari kaum muslimin. Bahwasannya siapa mengingkari dalam Al-Quran satu surat, au ayat atau satu ayat, au kalimat atau satu kata, au harfan atau satu huruf. Dia ingkari satu surat, atau satu ayat, atau satu kata, atau satu huruf. Itu disepakati oleh kaum muslimin, muttafaqun alaihi annahu kafir. Itu disepakati kafir. Apakah satu huruf, satu kata, satu ayat, atau satu surah, siapa yang mengingkarinya kafir. Itu disepakati oleh kaum muslimin. Wa fi hadza hujjatun qati'ah ala anna huruf. Dan pada masalah ini adalah ada hujjah-hujjah, dalil-dalil yang sangat jelas bahwasanya dia adalah huruf. Dia adalah apa? Huruf. Ini alhamdulillah penegasan dari beliau rahimahullahu ta'ala bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini yang diyakini oleh kaum muslimin dari masa dulu sampai masa kita sekarang ini. Dan itu terus yang akan diyakini sampai nanti Al-Quran diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillah, ini ada beberapa pertanyaan. Jika pada saat sholat selalu menguap, apakah itu dari setan? Apa dari diri kita sendiri? Iya. Bisa aja dari setan, bisa dari diri sendiri. Tidak selamanya kita melakukan dosa atau kesalahan itu tidak selamanya dari setan. Karena sebab orang melakukan dosa dan maksiat atau pelanggaran atau bosan terhadap sesuatu, bisa dari setan, bisa dari diri sendiri. Bisa dari diri sendiri. Itu kalau setan jelas. Karena itu musuh kita yang nyata. Diri kita juga sendiri selalu mengajak kita kepada hal yang berbau dosa atau maksiat. Atau membuat kita malas dalam melakukan ibadah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sungguh jiwa kita ini selalu mengajak kita kepada keburukan. Jadi tidak selamanya kalau kita bosan dalam ibadah, menguap misalnya, tidak selamanya dari setan. Bisa dari setan, bisa juga dalam diri kita. Bisa. Karena Allah yang katakan seperti itu. Makanya musuh kita itu adalah setan, kemudian hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Yang mengajak dan membuat kita jatuh dalam dosa dan maksiat ada setan. Dan ada juga hawa nafsu kita sendiri. Ada juga hawa nafsu kita sendiri. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu sudah pernah lewat di hadits yang kita baca di pembahasan kitab ini, Lumatul I'tiqad, bahwa Allah Subhanahu wa taala ta'ajub terhadap seorang laisa lahu syabwah. Tidak ada hawa nafsunya yang mengajaknya kepada dosa dan maksiat. Seorang anak muda yang seperti itu. Itu wallahualam. Jadi bisa saja dari syaitan, bisa saja karena apa? Diri kita yang sudah malas melakukan ibadah sehingga sering menguap. Apa hukum mapatsi? Adat istiadat orang Bugis dan Makassar, kalau itu disandarkan dalam syariat, itu hal yang harus dilakukan ketika menikah, itu bid'ah. Itu bid'ah. Hanya saja karena kita adatnya seperti itu kita tahu adalah tidak ada tuntunannya, tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kalau ada dalam keluarga kita yang seperti itu dan kita mau menikah, kita nasihati saja. Kita sampaikan bahwa kalau saya menikah, jangan diadakan seperti itu. Itu buang-buang harta saja. Buang-buang uang. Lebih baik uang itu disimpan untuk saya setelah menikah pakai. Iya. Itu yang dinasihatkan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, mereka tetap melakukannya. Bahkan kalau kita keras, kita tidak akan menikah-nikah. Iya. Kalau begitu kamu nggak usah nikah. Ya, jangan harapkan ada pernikahan. Maka lakukan saja dengan hati yang mengingkari. Bukan kita mengakui adat istiadatnya. Tapi ini maslahat bagi kita. Akan membuat mudarat untuk kita. Akan membuat mudarat untuk kita. Jadi hal pertama kalau kita tinggal di tempat yang seperti itu, maka kita ajukan bahwa saya sudah mau menikah. Setelah itu nanti acaranya begini-begini tidak perlu. Cukup saja nanti kita akad dan acara. Akad dan acara setelah akad. Tidak perlu akad seperti acara seperti itu di sebelum pernikahan. Dinasihati seperti itu. Kalau diterima itu tadi, alhamdulillah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, lakukan saja daripada tidak menikah. Daripada tidak menikah. Nih, karena pernah saya dengar ada yang bilang sudah umurnya sudah mulai ini mulai susah cari judul kalau melamar. Iya, susah cari judul. Artinya sudah mau 40. Susah ini Pak Asrul carikan judul. Ketika melamar, berapa umurnya? 40. Wih, usia bapakku itu, Pak. Kan susah. Nah, saya pernah dengar kenapa bisa sampai seperti itu. Di keluarga saya, Ustaz, kalau menikah, pasti banyak acara pelanggarannya. Biarkan saja. Itu kan pelanggaran keluarga yang tanggung. Yang penting kita sudah sampaikan. Jangan sampai itu menghalangi kita untuk menikah. Jangan sampai menghalangi kita untuk menikah.
Dan itu dimaklumi. Kadang juga ada sebagian orang juga pernah, saya malu sama ikhwah. Malu sama teman, nanti saya menikah, nanti dia lihat saya acara begitu. Enggak usah malu. Insya Allah orang akan pahami. Orang akan pahami, kita keluarga tak sudah seperti itu, mudah apa? Kalau ada ikhwah yang membicarakan, itu ikhwah juga, dia kira juga dia begitu dulu. Iya kan? Iya. Seharusnya kan banyak memaafkan, karena keluarga, kita hidup ini bukan lahir di atas langsung didikan Nabi Muhammad SAW. Iya, tapi kita lahir di atas didikan nenek moyang. Kemudian sekarang baru kita tahu ternyata hal seperti itu adalah tidak boleh. Jadi menikah saja segera. Jangan tunggu sampai susah cari judul untuk melamar. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih? Bagaimana cara membedakannya? Sebenarnya banyak makna. Ya, ini dipelajari dalam usul tafsir, ilmu tafsir. Iya, makanya saya tidak sampaikan tadi apa itu muhkam, apa itu mutasyabih. Yang jelas, banyak sekali pembicaraan dari para ulama kita terkait dengan muhkam, mutasyabih. Maknanya dan cara memahaminya. Itu dipelajari dalam usul tafsir. Di antara makna muhkam adalah al-itqan, al-wudu wal bayan. Yang jelas itu namanya muhkam. Ayatnya dibaca oleh orang awam sekalipun jelas. Itu namanya apa? Muhkam. Adapun yang mutasyabih, yang masih samar bagi sebagian orang, hanya diketahui maknanya oleh orang-orang yang berilmu setelah mereka mengkompromikannya dengan ayat yang lain atau hadis dari hadis Nabi SAW. Itu namanya yang mutasyabih. Dan rata-rata orang sesat itu selalu berdalil dengan ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang samar maknanya bisa ke sini dan bisa ke situ. Untuk menyamarkan pemikirannya. Untuk menyamarkan pemikirannya. Tidak ada mereka yang memakai ayat-ayat yang muhkam. Ini diantara perbedaan pokok. Muhkam artinya yang jelas. Sementara mutasyabih yang belum jelas. Tapi jangan bilang mutlak terhadap sebagian orang. Karena tidak ada ayat yang tidak jelas dalam Al-Quran. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Itu diantara. Bisa dibaca. Ada penjelasan dari Syekh Utsaimin di kitab Bulughul Usul fit Tafsir. Kitab dasar dalam pembahasan tafsir. Ini ada pertanyaan. Kuku panjang dosakah? Iya. Panjangnya sampai berapa hari? Disimpan. Karena Nabi SAW memberikan waktu dalam haditsnya. Hadits yang sahih datang dari riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa beliau berikan waktu dalam hadits Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bahwasanya paling lamanya adalah 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari berdosa. Jadi kalau panjang tapi masih dalam 40 hari ke bawah. Ya, maka tidak berdosa. Tapi kalau lebih dari 40 hari berdosa. Kan ini termasuk sunan fitrah. Orang semuanya suka melihat kuku itu tidak panjang. Melihat kuku itu tidak panjang. Kan itu termasuk fitrah. Seorang dicipta atas hal tersebut. Itu wallahu alam. Apakah boleh kita memberi nasihat kepada orang yang meminta untuk dinasehati untuk tidak melakukan maksiat, sedangkan kita sedang kadang masih terjatuh ke dalam maksiat? Boleh. Karena rubba hamilu fiqhin laisa bifaqih. Kadang pembawa ilmu tapi tidak paham apa yang dia bawa. Artinya dia tidak amalkan. Dia tidak amalkan. Boleh. Itu termasuk hak seorang muslim. Kan diantara yang disebut oleh Nabi hak muslim terhadap muslim yang lain apa? Idastansohaka fansoh. Kalau dia meminta nasihat kepada antum, maka nasihati. Tidak ada orang yang tidak jatuh dalam dosa. Semua orang pasti berdosa. Tidak ada. Mau orang soleh sekalipun pasti jatuh dalam dosa. Ada dosa yang dia biasa lakukan. Tapi tidak menghalangi itu untuk menasihati yang lain. Kan itu hak muslim. Itu adalah hak muslim. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Idastansohaka fansoh. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Maka nasihatilah. Siapa tahu nasihat antum itu berguna untuknya.
dan juga menjadi sebab bagi antum untuk meninggalkan pelanggaran yang antum lakukan. Kan bisa saja, iya kan? Kita tidak tahu sebab kita meninggalkan dosa dan maksiat itu apa. Bisa saja karena nasihat yang pernah kita nasihatkan kepada saudara kita. Yang jelas, tidak boleh kita merendahkan kebaikan. Sekecil atau apapun kebaikan yang kita mau sebarkan, walaupun dengan ucapan yang baik, jangan pernah merendahkannya. Karena bisa saja itu nanti yang akan bermanfaat untuk kita di kegelapan kuburan. Ya kan? Kata Nabi SAW, la tahkirunna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian merendahkan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit. Jadi kalau ada orang minta nasihat, nasihati. Apa yang antum bisa. Nasihati apa yang antum bisa. Itu adalah kebaikan. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan berikutnya, apakah jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah? Sudah. Itu keyakinan. Sebelum kita lahir, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Ya kan? Boleh kita baca hadis di dalam Arba'in An-Nawawi, hadis Abdullah ibn Mas'ud, yang mana beliau buka di awalnya, haddatsani as-sadiqul masduq, telah menyampaikan kepadaku ya yang terpercaya dan dibenarkan. Yaitu Nabi SAW. Di antara yang beliau sampaikan adalah tentang penciptaan kita. Bahwa kita dicipta dalam perut ibu kita awalnya adalah nutfah, setetes mani, arba'ina yauman, 40 hari. Kemudian akan menjadi segumpal darah arba'ina yauman, segumpal darah 40 hari. Kemudian akan menjadi segumpal daging sama 40 hari. Kemudian ketika 40 hari berikutnya datang malaikat meniupkan ruh. Meniupkan ruh. Ya, ini 4 kali 40 hari. Berapa bulan berarti? Usia kandungan baru ditiup ruh? 4 bulan. 4 bulan. Datang ditiupkan ruh. Disitulah dikatakan oleh Nabi SAW, ditulis ajalnya, ditulis rezekinya, semuanya ditulis untuknya. Apakah dia termasuk sa'id, orang yang bahagia, amsyaki, atau orang yang merugi. Semuanya tentukan. Semuanya. Termasuk yang ditanyakan tadi, masalah jodoh. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal berusaha untuk mencarinya. Sengaja saya bilang kita tetap berusaha untuk mencarinya, jangan sampai setelah itu kalau begitu kita duduk saja. Tunggu perempuan datang melamar saya, karena kalau jodoh pasti datang. Nggak. Kata Nabi, imalu, kan begitu kata para sahabat dulu, bukan hanya kita orang yang baru tahu. Dari sahabat dulu begitu bilang kepada Nabi, idzan natakil, kalau begitu kita bertawakal saja, nggak usah kita bekerja, nggak usah kita beramal, kita kan pasti surga atau neraka. Semuanya sudah ditentukan, tidak usah kita kerja. Kata Nabi, lah, i'malu. Tidak seperti itu. Berusahalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan di atas takdirnya. Jadi harus menempuh juga apa? Sebabnya. Harus menempuh sebabnya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah sah wudhu jika memakai plaster obat di tangan yang otomatis tidak terkena air? Ya, tergantung. Kalau sakitnya akan tambah parah dibuka, sakitnya akan tambah parah kalau kita buka dan kalau kena air, tentunya ini dari keterangan dokter, bukan dari kita. Harus ada keterangan dokter. Maka sah wudhunya. Karena darurat. Karena apa? Darurat. La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri kita. Demikian pula membahayakan orang lain. Ini yang pertama, tidak boleh. Tapi kalau sakitnya hanya irisan biasa, kena air tidak ada masalah, tidak akan bertambah, tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhunya karena tidak ada doror. Karena masalah plaster ini itu dimaafkan untuk tidak kena air apa yang di dalamnya kalau ada doror. Kalau tidak ada doror harus kita buka.
wajib kita buka. Tidak sah wudu seperti itu. Tidak sah wudu seperti itu. Itu wallahu alam. Jadi tergantung. Tergantung. Dan ingat, saya sengaja ingatkan tadi, yang memberikan keterangan adalah dokter. Dokter betulan, bukan dokter jadi-jadian. Maksudnya memang dokter terpercaya. Dia yang bilang, tidak boleh buka sekian hari. Dokter yang bilang. Tidak boleh kita. Tidak boleh hanya kita. Baik, ini pertanyaan berikutnya terkait kebiasaan Nabi berdoa menggunakan lafaz Rob. Apa boleh kita berdoa jika merubah kepada Allahumma menjadi Rob? Seperti Allahumma inni as'aluka, kita ubah menjadi Robbi inni as'aluka. Tergantung doa apa dulu. Kalau doa itu yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai doa yang tauqifiyah, ya, yaitu doa sebelum tidur, doa misalnya keluar masuk rumah, misalnya ada doa yang memang Nabi ajarkan lafadznya, tidak boleh kita ubah. Pernah di dalam hadis, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada sahabat Nabi SAW melafaz doa tidur dari wa nabiyyukal ladzi arsalta, dan nabimu yang engkau utus, dia ubah menjadi wa rasulikal ladzi arsalta. Rasul, Nabi menjadi Rasul. Nabi larang, tidak boleh begitu. Harus diucapkan seperti yang diajarkan. Harus diucapkan seperti yang diajarkan. Itu kalau kita mau membaca seperti doa Nabi. Adapun kalau kita mengiktibas saja, iktibas artinya kita sebenarnya tidak berdoa dengan doa Nabi, tapi kita mau mengambil lafadznya toh. Pas permintaan kita sama dengan apa yang ada dalam lafadz Nabi. Kita iktibas namanya. Kita penggal lafadz dari Al-Quran. Boleh kita ubah Allahumma atau Robbi. Walaupun kenapa kita harus ubah? Iya. Apa yang dilafadzkan itu seperti itu, menunjukkan itu yang utamanya. Karena syariat yang lebih tahu. Ini kalau di sini pakai Allahumma atau pakai Robbi. Syariat yang tahu. Nggak usah kita ubah. Karena itu sudah cocok untuk kita. Itu sudah cocok untuk kita. Itu wallahu alam. Kalau anak sebaiknya tidak diubah. Walaupun kita iktibas. Walaupun kita iktibas. Wallahu alam. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Hukum bekerja di bank sebagai pengganti uang jika hukum bekerja di bank sebagai pengganti uang jika mesin ATM-nya sudah kosong. Lalu diisi kembali. Apakah boleh Ustaz kerja di bank? Perasaan yang mengisi uang di ATM bukan kerja di bank. Iya kan? Dia kan pihak ketiga. Orang yang kerja sama bank, dia sebagai orang yang mengisi apa? Kalau habis uang di ATM, jadi dia periksa, bukan orang bank. Dia tidak kerja di bank. Dia kerja sama orang, ada instansi, ada kantor, tapi tugasnya itu untuk mengisi uang ATM di bank. Begitu yang Anda tahu. Gimana? Siapa yang tahu? Anda kira begitu ya? Kenapa dibilang kerja di bank? Itu kan tidak kerja di bank. Dia kerja di kantornya, cuman tugasnya adalah mengisi ATM-nya bank. Tidak ada hubungannya dengan bank. Tidak ada hubungannya dengan bank. Gajinya halal. Gajinya halal. Bagaimana cara hilangkan pikiran tidak baik dan pikiran kotor? Iya. Caranya pikir yang baik dan pikir yang bersih. Kan hilang. Iya kan? Karena kalau kita sibuk dengan kebaikan, pasti tidak sibuk dengan keburukan. Seperti itu di kehidupan. Kalau kita tidak sibuk dengan ibadah, pasti maksiat. Begitu itu kehidupan. Kalau kita tidak sibuk berbicara dengan bicara yang bermanfaat, pasti kita akan berbicara dengan tidak bermanfaat. Iya, karena kehidupan itu dua saja begitu. Apakah kita maju kepada ketaatan atau mundur ke belakang? Iya, atau mundur ke belakang. Hanya ada dua pilihan. Kalau bukan ketaatan, berarti maksiat. Berarti maksiat. Seperti itu. Jadi untuk menggantinya adalah kita ubah kebiasaan. Kita ubah kebiasaan. Baik, mungkin kita cari yang paling terakhir. Masya Allah, saya buka terakhirnya banyak sekali. Iya. Ini yang terakhir ya, tapi ada 3.
Baik. Betulkah filsafat bukan bagian dari Islam? 1000% bukan. Karena para ulama memfatwakan orang yang masuk dalam ilmu filsafat, kata Imam Syafi'i, itu dibawa keliling di pasar baru dipukul pakai sandal. Bodoh. Jalan kau. Iya. Itu hukumnya Islam. Jadi filsafat, ilmu filsafat bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Bahkan orang-orang yang masuk di filsafat sendiri, seperti Fakhrul Razi, yang dia dikatakan oleh pengikutnya sebelumnya, dia punya 1000 dalil akan adanya Allah. Punya 1000 dalil akan adanya Allah. Dia katakan dia bertobat dari ilmu itu, katanya dia tidak menambah kecuali keraguan saja. Ujung-ujung dari filsafat adalah kekafiran. Mengingkari akan adanya Allah. Bayangkan dia sampai cari 1000 dalil akan adanya Allah. Akan adanya Allah. Padahal ini langit dan bumi kalau kita lihat menunjukkan bahwa ada Allah. Iya kan? Karena adanya kotoran onta, pasti ada onta. Itu kata orang Arab Badui, orang bodoh itu. Yang bilang, kalau ada onta, kalau ada kotoran onta, tai onta, pasti ada ontanya. Tidak mungkin ada tai onta, tapi yang ada kerbau. Kan begitu? Itu maksudnya, kalau ada onta, kalau ada makhluk, berarti pasti ada pencipta dari makhluk. Tidak perlu cari 1000 dalil, tapi itulah orang filsafat. Karena awal dari masuk filsafat diberikan dulu keraguan. Bagaimana kita ragu Al-Quran, ragu bahkan apakah Allah itu ada atau tidak. Jadi awalnya sudah kekafiran. Ujungnya adalah zindik, kata para ulama. Ujungnya adalah mengingkari agama. Mengingkari agama. Jadi memang nyata. Betulkah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mempelajari filsafat? Kalam ia, adakah ulama lain selain beliau yang mempelajarinya? Bolehkah mereka dijadikan rujukan untuk mempelajari filsafat? Betulkah Syekhul Islam mempelajari filsafat? Sebenarnya kalau dibilang betul, ya memang Syekhul Islam itu beliau adalah ulama, termasuk ulama yang aneh. Belum madhabnya, jangan filsafat. Belum madhabnya itu adalah Hambali. Tapi belum lebih hafal madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki daripada orang yang memiliki madhab itu sendiri. Untuk itu, sama dengan bentuknya filsafat. Belum masuk di situ, kalau anggaplah benar, bukan untuk mempelajari filsafat, tapi untuk membantah orang filsafat. Karena memang belum muncul. Orang filsafat paling sakit hati saat muncul Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah lah yang membantah seluruh pemikiran filsafat yang dibesarkan sebelumnya, dimunculkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelumnya. Iya, dimunculkan. Tapi dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Belum kalau dikatakan mempelajarinya tidak untuk mengamalkannya, tapi belum pelajari untuk membantahnya. Untuk membantahnya. Di antaranya adalah yang belum bantah adalah pemikiran filsafat. Orang filsafat mengatakan bahwa wajib kita kedepankan akal daripada nakal. Wajib kita kedepankan akal kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu kan pemikiran sesat dari pemikiran filsafat. Diambil oleh orang-orang Mu'tazilah dan semisalnya. Datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggali ini ucapan dan belum bantah dengan tulisan khusus bahwasannya harus kita mendahulukan penukilan daripada akal. Dan belum jelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan penukilan dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk itu. Kalau dibilang Syekhul Islam mempelajarinya, ya untuk dianjurkan, enggak. Apakah boleh mereka dijadikan rujukan? Iya, kalau Ibnu Taimiyah kan rujukan umat. Ibnu Taimiyah adalah rujukan umat karena bantahan-bantahan beliau yang sangat banyak terhadap orang-orang yang sesat. Khususnya dalam masalah ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya banyak kitab akidah. Ada akidah wasitiyah untuk orang dasar, ada tadamuriyah, banyak sekali kitab akidah yang berjelaskan. Bolehkah ada universitas di Saudi, kalau tidak salah Ummul Qura, yang menyediakan mata pelajaran filsafat? Tanya ke Saudi, Pak. Tanya ke di sana di Makkah. Iya, Ummul Qura, universitas yang ada di Makkah. Coba kita tanya di sana.
Bolehkah kita mempelajari filsafat dengan tujuan, pokoknya filsafat semua ternyata ya, 1 sampai 3. Bolehkah kita mempelajari filsafat dengan tujuan agar mengetahui keburukannya, agar ditinggalkan? Bagaimana kita mempelajari kesyirikan? Sebagaimana kita mempelajari kesyirikan agar terhindar darinya. Kita siapa? Kalau kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Karena untuk mempelajari yang sesat, itu butuh dulu pemahaman yang benar. Kita juga tidak mengatakan, ayo kita belajar syirik. Tidak. Belajar dulu tauhid. Lawannya disinggunglah apa? Syirik. Makanya Syekhul Islam Ibn Abdul Wahab belum tidak menjelaskan syirik secara khusus, tapi belum menjelaskan tauhid, ibadah. Belum jelaskan dulu. Nadar itu ibadah kepada Allah. Baru belum bilang, bernadar selain Allah, syirik. Jadi begitu. Diartikan lawannya saja. Bukan dipelajari khusus syirik, supaya mengetahui apa? Tauhid. Enggak. Tauhid ditanamkan, lawannya adalah syirik. Begitu. Lawannya adalah apa? Syirik. Bukan kita pergi pelajari filsafat, supaya kita tahu itu buruk, bahaya. Itu saya bilang tadi, kalau kita Syekhul Islam, iya, silakan. Karena bahaya itu. Jangan mempelajarinya. Bercondong kepada orangnya itu bahaya. Condong kepada orang filsafat, itu membahayakan kita. Itu baru condong. Apalagi kita mau mempelajarinya. Jadi jangan, masih banyak masalah agama yang belum kita tahu. Sudah tamat wudhu. Iya. Ini yang mau mempelajari filsafat. Apakah sudah tamat wudhu? Kan begitu. Apa hal-hal di wudhu yang kita tahu? Atau sholat? Apakah kita sholat sudah sesuai dengan sholatnya Nabi? Begitu. Masih banyak kita harus pelajari. Jangan pelajari apa? Filsafat. Jangan pelajari filsafat. Atau jangan pernah ada mengatakan saya ambil baiknya saja. Tidak. Itu adalah hal yang berbahaya untuk agama kita, dunia kita, akhirat kita. Itu wallahu alam. Itu wallahu alam. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benarnya itu semata dari Allah, yang salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.